Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Struktur Aljabar 1. Perkenalkan, nama saya Nurnailah Mallu dengan NIM 20700121035 akan membahas materi mata kuliah Struktur Aljabar 1 yang diampuh oleh Ibu Fitriani Nur, SPDI, MPD. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai kompleks dan subgroup. Di sini, saya akan membahas contoh subgroup proper dari suatu grup terhingga dan contoh subgroup proper dari suatu grup tak hingga. Sebelum kita masuk pada contoh subgroup, kita akan membahas definisi kompleks dan definisi subgroup. Misalkan G adalah grup dan H merupakan subset sebarang di G, maka H disebut kompleks dari G. Namun perlu ditegaskan bahwa apabila G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Selanjutnya, definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Berdasarkan definisi 4.1, maka dapat dikatakan bahwa setiap subgrup dari G merupakan kompleks, namun tidak semua kompleks dari G merupakan subgrup. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Akibatnya, jika G merupakan suatu grup, maka G juga dapat dikatakan subgrup dari G. Misalkan, jika kita bentuk suatu himpunan H sama dengan E, di mana unsur E merupakan identitas dari G, maka jelas H subset G dan H merupakan grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu, H merupakan subgrup dari G. Maka dari itu, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan himpunan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Dalam hal ini, G dan himpunan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G, di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan himpunan E, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Selanjutnya, kita masuk pada contoh subgrup. Yang pertama, contoh subgrup proper dari suatu grup terhingga. Misalkan H sama dengan 0,2,4,6 adalah suatu grup dengan operasi penjumlahan modulo 8. Tentukan subgrup-subgrup dari H terhadap operasi penjumlahan modulo 8. Tentukan pula subgrup propernya. Nah, untuk langkah pertama, kita tentukan subset dari H. Untuk mencari banyaknya subset, kita bisa menggunakan rumus 2 berpangkat N, di mana N merupakan banyaknya anggota suatu grup. Karena H adalah suatu grup dengan 4 anggota, maka 2 berpangkat 4 sama dengan 16. Jadi, subset dari H sebanyak 16. Dari definisi 4.1, suatu kompleks tidak kosong H dari suatu grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Jadi, untuk menentukan subgrup-subgrup dari H, kita akan menentukan dari 16 subset dari H yang mana merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam H. 16 subset tersebut adalah sebagai berikut. Subset-subset ini kita lambangkan dengan huruf K. 16 subset ini masing-masing akan kita buktikan memenuhi 4 sifat grup, yaitu
bersifat tertutup, bersifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan memiliki unsur invers. Apabila memenuhi keempat sifat grup dengan operasi penjumlahan modulo 8, maka subset tersebut merupakan subgrup dari H. Langsung saja kita masuk pada pembuktian sifat-sifat grup. K1 tidak termasuk karena dari definisi 4.1, suatu kompleks tidak kosong. K2 akan kita buktikan memenuhi 4 sifat grup. Dari tabel Cayley di samping, K2 bersifat tertutup. Karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, merupakan anggota dari K2 itu sendiri, sehingga dikatakan tertutup. Dan K2 bersifat asosiatif, K2 memiliki unsur identitas yaitu 0 itu sendiri, karena 0 merupakan unsur identitas terhadap operasi penjumlahan, dan 0 memiliki unsur invers yaitu 0 itu sendiri. Jadi himpunan 0 merupakan subgrup dari H. Dari tabel Cayley di samping, K3 dan K4 tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 8, sehingga bukan merupakan subgrup dari H. Apabila satu sifat grup sudah tidak terbukti, maka sifat-sifat yang lain tidak perlu dibuktikan. Kemudian, K5 dan K6 tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 8, terbukti pada tabel Cayley di samping. Selanjutnya, K7 sama dengan himpunan 0,4. Dari tabel Cayley di samping, 0,4 bersifat tertutup karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 4 sama dengan 4, 4 tambah 4 terhadap penjumlahan modulo 8 sama dengan 0. Jadi bersifat tertutup karena merupakan anggota dari himpunan itu sendiri. Dan K7 bersifat asosiatif dan memiliki unsur identitas yaitu 0. Selanjutnya, memiliki unsur invers. Dari tabel Cayley di samping, 0 memiliki invers 0 dan 4 memiliki invers 4 yang merupakan anggota dari himpunan itu sendiri. Jadi, keempat sifat grup terbukti, maka K7 sama dengan himpunan 0,4 merupakan subgrup dari H. K8 dengan anggota 0 dan 6 tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 8, terbukti pada tabel Cayley di samping. Begitu pula dengan K9, K10, K11, dan K12 tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 8. Pembuktiannya dapat kita lihat pada tabel Cayley di samping. Selanjutnya, K13 dengan operasi penjumlahan modulo 8 akan dibuktikan dia bersifat grup. Yang pertama, bersifat tertutup. Dari tabel Cayley dapat kita lihat K13 bersifat tertutup. Begitu pula bersifat asosiatif, memiliki unsur identitas yaitu 0, dan masing-masing memiliki invers yaitu 0 inversnya 0, 2 inversnya 6, 6 inversnya 2 yang merupakan anggota dari himpunan itu sendiri. Karena terbukti memenuhi 4 sifat grup, maka K13 sama dengan himpunan 0,2,6 merupakan subgrup dari H. Sedangkan K14 dan K15 tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 8. Dapat kita lihat pada tabel Cayley di samping. Dan yang terakhir yaitu K16 sama dengan himpunan 0,2,4,6 sama dengan H. Maka terbukti bahwa K16 itu adalah suatu grup. Karena K16 merupakan suatu grup, maka K16 adalah subgrup dari H. Sehingga subgrup-subgrup dari H terhadap penjumlahan modulo 8 adalah K2 sama dengan himpunan 0, K7 sama dengan himpunan 0,4,
K13 sama dengan himpunan 0,2,6, K16 sama dengan himpunan 0,2,4,6. Selanjutnya, untuk menentukan subgrup propertinya, kita mengambil subgrup dari H yang anggotanya tidak sama dengan identitas dan tidak sama dengan H. Dari sini dapat kita lihat K7 dan K13 merupakan subgrup propertinya. Contoh kedua, yaitu contoh subgrup proper dari suatu grup tak hingga. Misalkan, Q terhadap operasi penjumlahan adalah suatu grup, buktikan set terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Q terhadap operasi penjumlahan. Untuk membuktikan set terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Q terhadap operasi penjumlahan, kita harus membuktikan bahwa set terhadap operasi penjumlahan adalah suatu grup. Maka akan dibuktikan memenuhi 4 sifat-sifat grup. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap A, B elemen G berlaku A bintang B elemen G. Ambil sebarang A, B elemen Z akan ditunjukkan A tambah B elemen Z. Karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A ditambah B elemen Z. Penjumlahan dua buah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua, sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung sama dengan buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C. Terbukti bahwa set terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Yang ketiga, memiliki unsur identitas. Terdapat E elemen G, untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Ambil sebarang A elemen Z akan ditunjukkan A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. A ditambah E, di mana E sama dengan 0 karena identitas dari penjumlahan adalah 0. Maka A ditambah E sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Begitu pula dengan E ditambah A sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maka terbukti memiliki unsur identitas. Yang terakhir, memiliki unsur inverse. Untuk setiap A elemen G terdapat inverse elemen G. Sedemikian sehingga A bintang inverse sama dengan inverse bintang A sama dengan E. Karena inverse dari penjumlahan adalah minus A, maka A ditambah inverse sama dengan A ditambah minus A sama dengan 0. Begitu pula dengan inverse ditambah A sama dengan minus A ditambah A sama dengan 0. Karena memenuhi 4 sifat-sifat grup, jadi set terhadap operasi penjumlahan membentuk grup. Jadi terbukti set terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Q terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.